Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu Dina. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, yes. Oke, alhamdulillah. Pada sehat? Sehat. Masih semangat? Lebih. Semangat, tapi suaranya seperti belum makan ya. Boleh Ibu tes dulu semangatnya dengan tepuk semangat? Boleh ya? Boleh? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya? Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPAS ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Siap dirapikan, siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa bersama-sama. Untuk selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, untuk absen Ibu hari ini, yang Ibu panggilkan namanya, silakan kalian angkat tangan sambil menyebutkan buah kesukaan kalian. Bisa ya? Kalau misalkan Ibu panggil Naila sukanya strawberry gitu ya. Bisa ya? Oke, siap. Kalian Nuraini. Anggur. Oke, Masya Allah. Ajeng Anjani. Durian. Naila Putri. Semangka. Lailatul Qadar. Cherry. Zahira. Jeruk. Naila Sarifah. Oh. Nadia Maulidia. Pir. Masya Allah. Oke, ada yang belum terabsen? Oke, sudah semua ya. Berarti yang belum hari ini hadir seluruhnya. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkenaan dengan jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia dan juga rumah adat bangsaku. Oke, nah tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tes fokusnya dulu nih anak-anak. Apakah kalian masih bisa fokus ataukah pagi-pagi sudah lapar ya? Kalau Ibu bilang pagi, berarti kalian tepuknya sebanyak 1 kali ya. Pagi berapa kali? 1. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau sore tepuknya 3 kali. Nah, kalau malam kalian tidak tepuk, tapi karena malam ada yang sedang tidur. Oke, bisa ya? Oke, pagi, siang. Nah, siang berapa kali? 2 kali. Pagi, siang, sore, malam. Nah, masih ada yang belum fokus. Oke, lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah fokus semuanya. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang kalian bisa lihat ke depan sini ya. Nah, di sebelah sini ada keberagaman tempat tinggal yang ada di Indonesia ya. Berkenaan dengan keberagaman tempat tinggal, kalian tahu tidak kira-kira bedanya Indonesia dengan negara yang lain? Nggak
tahu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari keunikannya, misalkan Indonesia itu mempunyai keunikan dari bidang jenis tempat tinggalnya, dari makanannya, dari pakaian adatnya, itu Indonesia berbeda dengan negara yang lain. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar yang akan Ibu bagikan kepada kalian untuk kalian amati, untuk kalian analisis gambar apa yang ada di kertas yang Ibu bagikan, ya. Akan berikan, silahkan dilihat, dan di sini juga dilihat secara sama-sama ya, pergantian ya. Coba dilihat. Oke, pergantian ya dilihatnya. Sudah semuanya terlihat? Oke. Laila sudah kelihatan? Boleh digeser? Sudah terlihat? Nah, kira-kira gambar apa ya yang ada di kertas tersebut? Rumah adat Indonesia. Nah, kalian pernah melihat sebelumnya rumah adat Indonesia? Belum pernah melihat, baru melihat yang ada di kertas ya. Kalau yang di belakang sudah pernah melihat? Belum ya. Oke, baik. Kalau gitu boleh dikumpulkan kembali. Kalian sudah melihat ya. Nah, jadi anak-anak di sebelah sini itu betul sekali ya. Tadi apa yang dibilang oleh Ajeng, yang dikatakan oleh Ajeng, di sini itu ada gambar rumah adat anak-anak. Nah, rumah adat ini adalah bagian daripada jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia. Coba kalian tahu tidak kalau selain daripada rumah adat di Indonesia jenis tempat tinggalnya ada apa lagi? Makanan. Kalau itu keunikannya ya. Daerah. Oke. Kalau tempat tinggalnya jenis-jenisnya yang ada di Indonesia selain rumah adat ada apa lagi? Tahu tidak? Udah tahu belum? Belum. Oke, kalau belum, semuanya coba lihat ke depan. Yang di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, anak-anak sebelumnya mohon maaf ya. Di sini Ibu menggunakan laptop dikarenakan ada gangguan teknis berkenaan dengan fokusnya tidak bisa dipakai. Jadi menggunakan laptop. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Baik. Nah, oke, tempat tinggal. Berkenaan dengan tempat tinggal, kira-kira tempat tinggal itu apa ya? Coba Laila, tempat tinggal itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Tempat tinggal itu apa? Ya, oke. Jadi anak-anak, tempat tinggal itu di sini bisa kita lihat di depan. Tempat tinggal itu adalah bangunan yang dapat digunakan untuk berlindung dan juga beristirahat. Contohnya ada rumah sakit, ada ruang kelas. Ini adalah tempat tinggal ya, jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, lalu kalian pernah membayangkan tidak kalau misalkan kita sebagai manusia tidak mempunyai tempat tinggal? Tidak pernah kebayang tidak? Nadia, mana Nadia? Pernah kebayang tidak kalau misalkan kita sebagai manusia kita tidak memiliki tempat tinggal? Nah, gimana kalau misalkan kita gak punya tempat tinggal? Kita akan kehujanan, kepanasan, dan tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Good job, bagus sekali. Kita akan kehujanan, kepanasan, tidak mempunyai waktu untuk beristirahat karena kita tidak punya rumah, betul ya? Nah, berarti anak-anak, poinnya adalah ketika Allah telah memberikan tempat tinggal kepada kita, berarti kita harus bersyukur. Sudah bersyukur belum? Sudah. Ucapkan apa kalau bersyukur? Alhamdulillah. Itu ya. Nah, kemudian tempat tinggal itu penting. Apa yang dikatakan oleh Nadia tadi benar. Tempat tinggal itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Nah, yang pertama, pentingnya tempat tinggal itu adalah memberikan perlindungan dari apa? Cahaya matahari ya. Terus dari cuaca ekstrim juga. Kemudian juga dari segala sesuatu yang membahayakan. Itu ya.
Nah, kemudian yang kedua, tempat tinggal juga dapat digunakan untuk berkumpul keluarga. Ada yang di sini punya saudara jauh? Cum. Ada. Gimana? Banyak. Banyak. Ada di Bekasi, Bogor, Tasik, sama Ciliwung. Oke, banyak ya. Kemudian dari mana saudaranya? Tasik. Dari Tasik. Dari mana? Dari Jogja. Oke, baik. Ternyata banyak sekali ya keluarga kita yang rumahnya jauh dengan kita. Nah, ketika berkunjung ke daerah kita, berarti mereka itu berkunjungnya ke mana? Ke rumah. Itu ya salah satunya juga untuk tempat kumpul keluarga. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sebelah sini. Di sebelah sini ada gambar juga ya, gambar bangunan ya. Terlihat? Terlihat. Di sini juga adalah gambar bangunan, yaitu gambar rumah adat. Nah, ternyata selain untuk tempat berlindung, selain untuk kumpul keluarga, jenis tempat tinggal juga merupakan salah satu identitas budaya dari masing-masing wilayah, dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Coba kita lanjutkan ya. Mari kita lihat. Nah, jenis tempat tinggal itu tentunya ada banyak. Yang pertama ada apa ini? Coba kelihatan ke belakang? Apa? Rumah? Ada rumah jerami ya. Oke, ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan yang di depan? Satu orang? Yang besar suaranya? Contoh rumah adat dari berbagai daerah, ciri menggunakan bahan alami, desain sesuai adat dan budaya setempat. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, rumah adat ini sangat banyak. Terdiri dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian rumah adat ini menggunakan bahan alami dan desainnya disesuaikan dengan wilayah-wilayah setempat. Tadi kata Ajeng ada rumah jerami Bu di sini Bu katanya. Nah, ini yang sebelah kiri, yang paling sebelah kiri ini namanya rumah adat Honai. Rumah adat Honai ya, ini dari Papua. Kemudian ini ada rumah gadang. Rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Kemudian ini ada rumah apa ya seperti pura. Kalau ini dari Bali ya. Nah, kemudian itu yang pertama tadi apa? Rumah tradisional. Kemudian yang kedua, coba yang kedua ini apa? Rumah minimalis. Coba ibu ingin tunjuk, boleh untuk bantu ibu membacakan? Yang belum berbicara dari tadi boleh? Boleh Laila bantu ibu bacakan? Oke, silakan bacakan Laila. Rumah minimalis. Contoh rumah minimalis, rumah gaya kontemporer, ciri desain simpel, penggunaan materi modern. Oke, terima kasih Nela. Nah, yang kedua itu ada rumah minimalis. Kalau rumah minimalis ini terlihat ya, bagus ya. Nah, bagus. Siapa yang ingin punya rumah seperti ini ada? Sambil semuanya ibu juga mau, kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah berikan. Nah, rumah minimalis ini desainnya itu simpel itu sederhana ya, tapi bahan-bahan bangunannya menggunakan bahan-bahan yang modern. Biasanya rumah minimalis ini ada di perkotaan ya, seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua rumah minimalis. Yang kesatu tadi apa? Tradisional. Yang kedua Rumah minimalis. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga. Apa nih? Apartemen. Kayak apa? Apartemen. Ada yang bisa bantu ibu lagi? Siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan apartemen, bagian apartemen? Aja? Mau? Atau Nadia? Ini bangunan bertingkat dengan banyak unit di umumnya di kota-kota besar. Oke. Nah, kalau misalkan apartemen, ini adalah bangunan yang bertingkat. Dihuninya itu di kota-kota besar. Kemudian, kalau apartemen ini digunakannya itu oleh biasanya orang-orang yang kita sebut kaya, atau biasanya orang yang menengah ke atas keadaan ekonominya ya. Apartemen ini biasanya ada di kota-kota besar, sama seperti rumah minimalis. Ada di kota Jakarta, bisa juga di kota Bandung, dan masih banyak lagi ya.
apa? Nah, kalau misalkan rumah susun, ini biasanya dihuni oleh masyarakat dengan keadaan sosial menengah ke bawah, ya. Ini rumah susun biasanya dibangun oleh pemerintah atau swasta. Oke, anak-anak lanjut. Yang terakhir ada apa ini? Apa? Perumahan. Nah, perumahan itu adalah kompleks atau jajaran rumah yang biasanya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu gayanya sama, desainnya sama, pokoknya hampir mirip deh. Misalkan di sini ada yang rumahnya di perumahan nggak? Nggak ada. Nah, misalkan nanti kalau sudah besar, Alia juga Nadia rumahnya di perumahan tetanggaan. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari depan, desainnya itu hampir sama. Jadi memang di perumahan itu desainnya itu serupa antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Begitu ya? Oke, seperti itu. Jadi tadi jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Good job. Ada apa aja? Rumah tradisional, rumah minimalis, rumah apartemen, rumah susun, rumahan. Good job. Sudah hafal semuanya? Sudah tahu? Oke, sekarang sudah tahu ya jenis tempat tinggal yang ada di mana? Di Indonesia. Baik anak-anak, alhamdulillah. Nah, kemudian anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memperlihatkan lagi kepada kalian dan juga memberikan salah satu tugas kepada kalian untuk kalian cocokkan antara yang di sini dengan yang di sini. Yang ini kan belum ada namanya ya, yang di atas ya. Yang di atas belum ada namanya. Nah, kalian lihat rumah yang ada di sini namanya apa berdasarkan rumah yang ada di sebelah sini yang sudah ada namanya dan yang sudah ada asalnya. Paham ya? Oke, di sini ada berapa orang semuanya? Ada 7 orang. Oke, masing-masing akan mendapatkan 1 berarti ya? Bisa. Oke, boleh mulai dari sebelah sini ke sebelah sini ya. Yang ini, yang sebelah sini berarti Naila yang mengerjakan. Yang ini Aja, yang ini Alia. Ya. Oke, kira-kira rumah adat apa nih yang sebelah sini? Coba sebentar ya. Yang kedua sambil menunggu jadi dulu. Ada alat tulisnya? Ada yang tidak bawa? Oke, berapa orang yang tidak bawa nak? 2 orang. Oke. Untuk hari ini Ibu kasih pinjam, namun untuk pertemuan selanjutnya tolong dibawa ya. Kalau pengsurutnya ada tidak? Ada pengsurut? Kalau tidak ada, pokoknya pulpen. Iya. Tunggu sebentar ya. Sudah? Kayaknya bukan. Sudah? Belum. Oke, kalau gitu itu sambil
yang di depan. Oke, jadi itu kalian diisi rumah adat yang ada di gambar itu namanya rumah adat apa dan juga asalnya dari mana. Kalian juga bisa bergantian ke depan ya untuk melihat rumah adat yang ada di Indonesia. Boleh maju dari layar. Apa ini? Oke, sini boleh maju ke depan. Oke, dibawa tugasnya. Nah, kira-kira itu Bu sendiri. boleh berdua dulu. Nanti yang itu berdua ya. Nanti Nadia sama Naila berdua dulu. Nah, coba lihat sini. Nah, rumah yang mana? Yang ini ya. Coba kalian lihat, perhatikan di sini gambarnya sama dengan yang mana? Yang ini sama dengan yang ini. Sama yang ini. Coba, berarti rumah adat apa tuh namanya? Kalau sudah ketemu boleh ditulis di sebelah sini ya. Oke. Kita sedang menjelajahi rumah adat Indonesia melalui sebuah gambar. Sama dengan yang mana? Dengan? Nah, good job. Berarti ini namanya rumah adat apa? Oke, boleh ditulis. Ibu. Good job. Oke, bagus. Sudah selesai berarti ya? Oke, sudah yakin dengan jawabannya? Oke, disimpan dulu ya. Oke, kalau sudah boleh diestafetkan ke belakang. Satu lagi, coba. Sama itu namanya ini. Oke. Nadia dan juga Naila sudah? Belum. Oh ya, oke, baik. Ini Bu, ditulisnya namanya. Coba sama dengan yang ini atau yang ini? Mana? Coba sama dengan yang mana? Oke, berarti yang ini ya, namanya rumah limas. Coba dicoret aja. Sip, sudah? Oke, boleh duduk kembali. Ini boleh duduk dulu nah. Oke, berarti tinggal Nadia dan juga Naila ya. Oke, boleh. Ya. Sudah. Boleh dibawa. Sudah? Masih mencari? Oke, baik. Yang ini sudah ya? Kalau dikumpulkan ya, Nak ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini satu lagi. Silahkan. Kalau misalkan di sini tidak ada, kalian boleh maju ke depan
ya untuk melihat yang ada di sebelah sini. Kalian kalau benar-benar boleh dilihat dari atas, dari sini, ada misalnya ada ini rumah bolong, ini rumah, ini rumah betah, ini kemudian ini ada dulu, ini dan juga ini rumah ada yang lain. Ada tidak? Itu dari pinggir ya? Oh iya dari pinggir. Kalau itu ya. Nah, kalau dari depan seperti ini gambarnya. Sudah? Oke, boleh duduk dan isinya boleh dikumpulkan ya. Oke. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Kalian tadi sudah mengisi gambar-gambar yang ada di sini. Ini ada rumah dari adat daerah mana saja dan juga namanya rumah apa. Nah, alhamdulillah di sini sudah terisi, sudah full. Coba kita akan lihat dari yang sebelah sini dulu. Siapa tadi yang mendapatkan yang ini? Oke. Yang pertama bentuknya ada lampu. Kemudian ini berasal dari Sumatera Barat. Namanya rumah apa? Rumah apa? Rumah gadang. Yang pertama ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ini ada rumah bolon ya, rumah bolon dari Sumatera Utara. Ini Sumatera Barat, ini Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga ada rumah limas. Ini juga sama, masih satu keluarga. Maksudnya masih ada di daerah Sumatera. Tetapi rumah limas ini ada di Sumatera Selatan. Tiga ya. Rumah gadang ada di mana? Sumatera Barat. Kalau rumah bolon? Sumatera Utara. Oke, kalau rumah limas? Sumatera Selatan. Oke, kalian boleh catat poin yang pentingnya ya. Oke, ini ibu taruh dulu. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Nah, yang sebelah sini ada rumah betang, ada rumah labin, dan juga ada rumah bayi. Kalau rumah betang di sini belum lengkap, baru Kalimantannya aja, ya. Kalau rumah betang itu rumah betang, ya, ada di Kalimantan Tengah, ya. Rumah betang ini ada di Kalimantan Tengah. Kalau rumah labin itu ada di Kalimantan Timur. Oke. Kalau rumah bayi Leo ini ada di Maluku. Ada di mana? Maluku ya. Bukan Batak, Maluku ya. Oke. Yang terakhir, yang sebelah sini. Siapa nih yang kebagiannya ini? Oke, yang sebelah sini ya. Yang rumah joglo. Rumah joglo ada di mana, Nak? Jawa Tengah. Rumah joglo itu bisa di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya. Tetapi di sini identiknya dengan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada rumah kebaya. Dari mana rumah kebaya? DKI Jakarta. Yang terakhir ada rumah Honai, ini paling mudah diingat. Rumah Honai ada di Papua. Oke, itu ya. Oke, anak-anak. Nah, ternyata rumah adat yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak dan kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat di sini bahwa setiap rumah adat itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Oke, baik. Untuk itu, supaya kita lebih mudah dalam mengingat-ingatnya, Ibu akan menampilkan kepada kalian, memperlihatkan sebuah
sebuah lagu untuk menghafalkan lagu-lagu rumah adat, ya. Di sini kita akan menyanyikan bersama-sama sebanyak 3 kali. 1 kali ibu sendiri, ibu akan contohkan. Yang kedua kita akan menyanyikan bersama-sama menggunakan musik. Kemudian yang ketiga kita akan menyanyikan bersama-sama tanpa musik. Ibu akan bagikan dulu liriknya, ya. Boleh sambil dibaca ataupun boleh juga sambil lihat ke depan, ya, sambil dilihat liriknya. Dengar sampai belakang? Boleh. Ayo kawan kita mengenal ragam rumah adat Indonesia. Gadang di Sumba, Bolon di Sumut, rumah limas ada di Sumatera Selatan. Batang di Kalteng, Lamin di Kapin, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua. Oke, let's sing ya liriknya semuanya. Ayo kawan kita mengenal ragam rumah adat Indonesia. Gadang di Sumba, Bolong di Sumut, rumah limas ada di Sumatera Selatan. Betang di Kalteng, Lamin di Kapin, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua. Nah, gitu ya. Sudah bisa nadanya? Oke, kalau gitu kita coba nyanyikan menggunakan musik, ya. Semuanya lihat, semuanya tidak ada yang diam, semuanya harus bernyanyi. Bisa ya? Oke, kita coba. Siap, liriknya dilihat lagi. Dibaca liriknya ya. Ayo kawan kita mengenal ragam rumah adat Indonesia. Gadang di Sumba, Bolon di Sumut, rumah limas ada di Sumatera Selatan. Betang di Kalteng, Lamin di Kapin, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua.
di Sumut, rumah Limas ada di Sumatera Selatan. Beteng di Kalteng, Leding di Kaltim, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua. Nah, gitu ya. Gimana kalau misalkan nyanyikan lebih mudah dihafal bukan? Lebih mudah dihafal atau malah jadi lebih susah? Lebih mudah? Lebih mudah ya. Oke, alhamdulillah. Sudah hafal belum kalau gitu? Sudah hafal belum? Sudah. Betul. Jung yang sudah hafal. Ajeng sudah hafal. Oke, kalau gitu semuanya berdiri. Coba berdiri dari tadi. Kita berdiri, kita coba nyanyikan sama-sama ya. Kalau yang belum hafal boleh dilihat liriknya, tetapi kalau yang sudah hafal boleh tidak usah dilihat liriknya ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenang ragam rumah adat Indonesia. Gadang di Sumbar, Bolon di Sumut, rumah Limas ada di Sumatera Selatan. Betang di Kalteng, di Kaltim, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua. Satu kali lagi. Ayo kawan, kita mengenal ragam rumah adat Indonesia. Gadang di Sumbar, Bolon di Sumut, rumah Limas ada di Sumatera Selatan. Betang di Kalteng, Leding di Kaltim, rumah Baileo ada di Maluku. Joglo di Jateng, Kebaya Jakarta, rumah Honai ada di Papua. Masya Allah, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh tepuk lagi. Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Sudah hafal semuanya, sudah bisa? Oke, sekarang kita akan melihat sebetulnya rumah-rumah yang tadi kita sebutkan tadi di sini ya. Sebetulnya rumah-rumah yang kita sebutkan tadi itu ada ciri-cirinya ya. Kita lihat. Nah, semuanya boleh lihat ke sini ya. Dimulai dari rumah adat dulu. Coba ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan apa yang ada di depan? Naila. Sini, kelihatan? Oh, Naila Sarifah. Ini Naila, tadi Naila Putri ya, itu Naila Sarifah. Silakan. Naila Sarifah, coba tolong ibu bacakan. Rumah adat adalah rumah atau bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan sebagai tempat tinggal suatu bangsa. Rumah adat merupakan satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, suku, atau masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih Naila, good job. Nah, di sini disebutkan ya, rumah adat itu adalah sebuah bangunan yang mempunyai ciri khas khusus yang berasal dari sebuah atau suatu daerah ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan banyak sekali rumah adat. Nah, sekarang kita cari tahu ciri-cirinya itu ada apa aja ya. Nah, yang pertama apa tadi? Gadang di Sumbar. Stop. Gadang di Sumbar. Sumbar itu berarti apa? Sumatera Barat. Lucu Alia. Nah, Sumatera Barat itu sukunya itu adalah suku Minangkabau.
bentuknya itu runcing dan menjulang ke atas, sehingga ciri khasnya itu dapat dilihat dari atap yang runcingnya menyerupai tanduk kerbau. Kalau kalian pernah lihat tanduk kerbau atau belum pernah lihat, nah kira-kira seperti inilah tanduk kerbau, seperti atap yang ada pada rumah gadang. Nah, kemudian selanjutnya ada rumah ada di mana ya? Di Sumatera. Mana? Sumatera Utara. Nah, jauh dari Sumatera Utara. Nah, kalau misalkan rumah bolon ini adalah rumah adat dari suku Batak, boleh. Ada dari suku Batak. Kalau misalkan rumah bolon ini terbuat dari kayu, kemudian ijuk dan juga bebatuan. Ya, di dalamnya itu terbuat dari kayu, bahannya terbuat dari ijuk dan juga dari bebatuan. Lanjut, selanjutnya ada rumah limas. Nah, kalau rumah limas ini ditandai dengan atapnya. Coba kita lihat atapnya di sini seperti bentuk apa? Limas. Sudah pernah belajar limas belum? Belum ya, oke. Nah, jadi limas itu seperti ini, nah. Bentuknya seperti atap ya, atap yang ada di rumah limas ini. Nah, kemudian kalau misalkan rumah limas ini biasanya ada beberapa lantai, jadi rumahnya itu tingkat. Ada lantai bawah, ada lantai atas. Nah, kalau rumah limas yang ada di Sumatera Selatan ini biasanya digunakan untuk hajatan, ya, baik itu perkawinan atau khitanan, itu di situ ya biasanya. Lanjut, kemudian ada rumah deh. Dari mana? Kalimantan Tengah. Ada yang bisa bantu ibu? Siapa yang belum? Siapa yang belum bantu ibu? Nailah, boleh? Kenapa sih tidak mau Nailah, boleh? Coba bantu ibu bacakan yang bagian beta. Ya. Rumah Betang adalah rumah tradisional suku Batak di Kalimantan. Berbentuk rumah panggung yang memanjang ke belakang. Depan kayu ulin sebagai bahan utama bangunannya dan atapnya menyerupai tanduk rusa. Terima kasih ya. Tanduk rusa. Nah, kalau rumah betang ini terbuatnya itu dari kayu ulin. Nah, kayu ulin itu biasanya pohonnya tumbuh di wilayah-wilayah sekitaran Kalimantan ya. Ada di kayu ulin. Ciri khasnya itu terbuat dari kayu ulin. Selanjutnya ada rumah Leo. Bayi Leo. Kalau rumah bayi Leo ini dari mana berasalnya tadi? Dari Maluku, betul. Nah, kalau rumah bayi Leo ini, ketika kita berkunjung ke Maluku, kemudian kita lihat rumahnya itu ukurannya sama. Nah, tapi wah, ini ada rumah yang paling besar nih. Ciri-cirinya itu paling besar. Berarti itu rumah, namanya itu rumah bayi Leo ya. Nah, kalau misalkan rumah bayi Leo ini biasanya digunakan untuk upacara adat, kemudian sebagai gedung serbaguna untuk balai warga gitu ya. Nah, itu ini untuk rumah bayi Leo. Kemudian rumah joglo. Kalau rumah joglo tadi dari Jawa Tengah ya. Kalau rumah joglo itu berada di berasal dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya. Nah, kalau misalkan rumah joglo ini atapnya menyerupai gunung dan umumnya pintunya itu letaknya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah ruangan ya. Kemudian ada rumah kebaya Jakarta. Ada di mana? Jakarta. Nah, ciri khas dari rumah kebaya ini adalah kalau misalkan kita lihat dari pinggir, rumahnya itu atapnya itu menyerupai lipatan-lipatan kebaya. Hanya disebutnya itu rumah kebaya. Ya. Oke. Yang terakhir apa nih? Rumah Honai. Ini paling mudah dihafal ya. Kenapa? Coba rumah Honai bentuknya seperti ini. Ada yang tahu tidak? Tidak. Belum tahu? Belum tahu. Kalau rumah Honai bentuknya dibuat bulat, kemudian atapnya seperti kerucut.
melengkung ya. Kemudian rumah Hona itu tidak ada jendelanya. Tidak ada jendelanya. Kenapa dibuat demikian? Karena rumah Hona ini adalah rumah yang berasal dari Papua, tepatnya dihuni oleh suku Dani. Suku Dani itu diamnya di pegunungan. Kalian tahu kalau di pegunungan udaranya bagaimana? Dingin, sehingga memang tidak ada jendela. Di rumah Hona itu tidak ada yang namanya jendela. Sehingga memang menjaga suku Dani dari kedinginan. Itu ya. Oke anak-anak, ini yang sudah kita hafalkan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, yang sudah kita hafalkan tadi ada berapa rumah adatnya? 5. Kalau itu jenis tempat tinggal ada 5. Kalau rumah adat? 16. Kalau yang kita nyanyikan ada 9. Apa aja? Bapak Ibu ingin satu-satu dari sebelah sini. Yang pertama apa? Rumah bolon. Rumah limas. Rumah betang. Terus? Rumah Leni. Bareo. Kemudian? Joglo. Yang 2 lagi ada kebaya dan juga ada Oke. Di sini Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Kalau yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari Ibu ya. Di sini Ibu akan menyebutkan, tetapi liriknya tolong dimasukkan dulu ke dalam tas, ditutup ya. Nah, di sini Ibu akan menyimpan nama-nama rumah adat. Kalian sebutkan asalnya dari mana ya. Untuk 3 orang pertama. Nomor 1. Cuk, yang mau? Oke, sini boleh ke depan. Oke. Ini. Apakah lihat? Lihat tidak? Iya. Apa lihat gugur? No. Gugur. Oke, kembali lagi gugur ya. Kita ke nomor 2. Dia boleh lihat ya. Malamin atau Lemin? Cuk. Asalnya dari mana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Bukan kurang tepat. Timur apa? Nah, bukan. Masih kurang tepat. Timur barat. Ya, saya tahu rumah lagi belum ada. Coba lanjut. Kalau yang mau ke depan langsung angkat tangannya ya. Cuk, rumah gadang dari mana? Nah, good job, isi ke depan. Kalian, good job. Oke, masih ada ya. Berarti 1 kesempatan lagi. Ini tadi gugur. Oke, kemudian yang keempat adalah satu lagi. Cung, yang bisa Alia kasih kesempatan untuk yang lain ya. Ya, boleh maju ke depan. Ya, sama dalam situ ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Good job. Semuanya sudah antusias mau menjawab, tapi masih belum ada kesempatan ya. Nanti kita coba cari kesempatan di lain waktu. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita tadi sudah belajar banyak hal ya berkenaan dengan jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia. Yang tadi ada berapa? 5. Ada rumah adat juga. Kalian ini sudah menghafalkan, sudah menuliskan. Ini sudah benar, ini sudah benar. Itu plus 1 poin untuk kalian dan juga plus 1 poin untuk Nadia. Good job, kalian sudah hebat. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak berkenaan tempat tinggal dan juga rumah adat? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Coba ibu aku. Ya. Kenapa orang di sana menyebutnya dengan rumah adat? Kenapa orang di sana
sana menyebutnya dengan rumah adat. Oke, orang di sana. Oke, rumah adat. Nah, sebetulnya rumah adat itu bukan sebutan dari suatu daerah atau suatu wilayah tertentu. Nah, tetapi rumah adat ini sebutan untuk rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia. Maksudnya rumah yang masih kental akan budayanya, rumah yang masih terdahulu, masih bukan modern seperti sekarang nih. Kalau sekarang kan coba kita lihat di ruangan kelas ini, terbuatnya itu dari batu, dari semen, dari tanah. Nah, tapi rumah adat itu biasanya terbuatnya dari kayu, dari bambu, dari ijuk ya. Nah, kenapa disebutnya rumah adat? Nah, karena rumahnya itu sesuai dengan adat dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Jadi sesuai dengan daerah yang ada di Indonesia. Misalkan Nadia punya saudara, misal ya, Nadia punya saudara dari Papua misalkan ya. Nah, Papua ini punya rumah dari zaman dahulu kala ini, punya bangunan, punya rumah. Rumah terdahulunya itu namanya rumah adat Honai yang ada sampai dengan hari ini. Nah, rumah Honai ini terbuatnya itu dari kayu ya, dari jerami. Rumah Honai ini adalah rumah yang dipertahankan oleh Papua. Walaupun sekarang udah ada semen, udah ada batu-batuan, tetapi Papua itu masih menggunakan rumah Honai sebagai tempat tinggalnya karena memang disesuaikan dengan keadaan di sana, karena di sana itu dingin, jadi makanya di sana menggunakan rumah Honai gitu ya. Jadi kenapa ada rumah adat? Karena sesuai dengan adat yang ada pada masing-masing wilayah. Gitu ya, paham? Oke, terima kasih pertanyaannya Nadia, hebat, keren. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan latihan soal, boleh? Oke, nah tetapi Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ini udah seperti ini aja ya. Ini kelompok 1 yang di belakang kelompok kedua. Oke, sip, sebentar. Silahkan sambil menunggu Ibu, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, di sini kalian secara berkelompok akan menyelesaikan tugas dari Ibu ya. Yang pertama, Ibu akan memberikan arahannya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian akan mengingat-ingat kembali, menganalisis ya. Nah, di sini ada gambar dan juga ada jenis tempat tinggal. Kira-kira gambar yang ada di sebelah sini jenis tempat tinggalnya termasuk apa? Apakah perumahan, apakah rumah adat, atau rumah minimalis, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian tinggal menarik garis ya. Yang sebelah sini apa? Ditarik garisnya yang ke yang sebelah kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kalian tuliskan nama anggota dan juga kelompok berapanya. Nah, Ibu beri nama yang di sebelah sini kelompok 1, yang di belakang kelompok 2 ya. Nah, dituliskan nama anggotanya siapa aja dan nama kelompoknya apa saja. Nama kelompoknya apa. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya adalah kalian menuliskan rumah adat yang kalian hafal berdasarkan asalnya dari mana. Ya, semuanya, tetapi yang kalian ingat saja ya, yang kalian hafal. Jadi tidak melihat teori yang ingat ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kalian menggambar rumah adat. Nah, menggambar ya. Nah, ini boleh hanya menggambar saja ya, tidak diwarnai. Kalian boleh lihat referensinya yang ada di sini. Ya, boleh lihat yang ada di sini. Nah, kenapa Ibu bentuk kalian secara berkelompok? Supaya kalian dapat mengeksplorasi kreativitas, kemudian kerja sama tim. Jadi belajar kerja sama ya. Kalau semisal Alia, misal ya,
Bu, aku nggak bisa menggambar, Bu. Nah, ketika kalian tidak bisa menggambar, coba kalian tanya kepada temannya, apakah ada yang bisa menggambar? Nanti dibantu oleh temannya sehingga dapat mengerjakan bersama-sama. Sambil belajar ya. Jadi kalau sama ibu tidak ada kata tidak bisa, tetapi Bismillah insya Allah bisa. Kakak. Iya, 3 garis kita dulu. Tapi kalau mau pakai penggaris boleh Pak? Iya, nih, kasih ininya ya. Ini referensi gambarnya dan ini referensi gambarnya ya, dikerjakan secara bersama-sama, semuanya mengerjakan, tidak ada yang diam ya. Coba ingat-ingat kembali. Bagaimana bisa? Bisa. Oke, Ibu berikan waktu sebanyak ya. Gambar. Ah, ini tugas 2 yang sebelah sini. Ya. Kalau ini tugas 1 kalian menuliskan seluruh rumah adat yang kalian hafal saja. Diskusi sama temannya. Diskusi. Oke, kejar. Ya, nggak apa-apa. Yang ini gambarkan tugasnya di sebelah sana. Kalau tugas 1 di sini jawabannya harusnya. Ya, aku tetap di sini ya. Oke, Ibu beri waktu sebanyak 2 menit lagi. Ibu, gambar. Ya, yang ini menuliskan seluruh rumah adat yang kalian hafal beserta asalnya. Oh, aja. Rumah gadang ada, gadang di kolam di rumah limas. Ya. Ibu yang apa aja sih? Yang tugas. Iya, jawabannya di situ. Ibu yang apa aja? Iya, apa aja. Ayo, digambar mau yang mana? Nih. Gak usah ini aja langsung mah. Ibu di mana? Gak usah digambar aja. Sudah? Semangat. Ada yang ingin tanyakan? Ayo semangat, kalian pasti bisa. Ayo semangat, kalian pasti bisa.
Ayo, sudah. Kelompok 1 sudah mau selesai. Kelompok 2, ayo semangat. Ini sudah selesai. Boleh dikumpulkan? Oke, baik. Terima kasih. Ibu udah. Oke, Masya Allah. Baik. Ini kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 2 sudah. Bentar Ibu. Baru 2. Ya. Sampai Oh, ya. Sudah Ibu nilai untuk kelompok 1, tinggal kelompok 2. Sudah. Waktunya. Waktunya sudah habis. Ibu beri tambahan waktu ya. Tambahan waktunya 1 menit lagi. Silakan. Sudah. Oke. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak semuanya sudah mengerjakan ya? Alhamdulillah. Kita ucapkan dalam sama-sama. Alhamdulillah. Anak-anak, karena semuanya sudah mengerjakan. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Rumah adat, terus rumah tinggal. rumah tinggal, jenis tempat tinggal. Tempat tinggal sama Apa? Ada yang bisa menambahkan teman-temannya? rumah tempat tinggal. Rumah tempat tinggal, good job. Terima kasih Nadia. Oke, betul ya, hari ini kita sudah banyak ya
tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu apa ya tadi ya? Tempat yang berbangunan, Tempat berlindung dan beristirahat. Kemudian tempat tinggal itu penting ya nak ya untuk kehidupan kita ya. Di antaranya untuk berlindung, beristirahat, berkumpul keluarga dan juga sebagai identitas dari suatu wilayah. Kemudian kita juga sudah belajar berkenaan dengan rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu jenis tempat tinggal yang ada di Indonesia. Ya. Nah, banyak sekali rumah adat tentunya. Kita juga harus bersyukur karena apa? Karena Allah telah memberikan tempat tinggal kepada kita, tempat tinggal yang nyaman dan tempat tinggal yang memberikan keamanan. Ya, kalau kesimpulan dari ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini dengan dibacakan doa. Kita membaca doa sama-sama ya. Silakan dipimpin oleh Ibu. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.